Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Bilal dari kelas 10F. Sini saya akan menyampaikan tugas presentasi dari Ibu Muna, yaitu sejarah perkembangan komputer. Pengertian: sejarah perkembangan komputer menggambarkan evolusi perangkat yang awalnya berupa mesin besar dan mahal hingga menjadi perangkat digital yang portable dan canggih seperti saat ini. Perkembangan ini mencakup berbagai generasi, masing-masing dengan teknologi dan fitur yang berbeda, seperti tabung hampa, transistor, sirkuit terpadu, dan mikroprosesor. Pengantar: komputer saat ini sangat penting dalam kehidupan. Untuk memahami komputer modern, penting untuk mengetahui sejarahnya. Perkembangan komputer dibagi dalam beberapa generasi, yaitu 1. Komputer generasi pertama dari 1940 sampai 1956. Ciri-ciri utama: menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses dan menyimpan data. Ukurannya sangat besar, bisa sebesar satu ruangan. Cepat panas dan sering mengalami kerusakan. Memiliki kecepatan pemrosesan sangat lambat dibandingkan komputer modern. Menggunakan bahasa mesin (machine language) yang sangat sulit diprogram. Kelebihan: menjadi dasar perkembangan komputer generasi selanjutnya. Mampu menyelesaikan perhitungan matematis kompleks pada masanya. Kekurangan: konsumsi listrik sangat tinggi, tidak efisien, dan sangat bising. Sulit dipindahkan karena ukurannya besar dan berat. Contoh komputer generasi pertama. 1. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1946, digunakan untuk keperluan militer. 2. UNIVAC One, Universal Automatic Computer One, komputer generasi pertama, digunakan oleh kantor sensus Amerika Serikat dan perusahaan swasta. 2. Komputer generasi kedua dari 1956 sampai 1963. Ciri-ciri utama: menggunakan transistor sebagai komponen utama yang lebih kecil dan efisien dibanding tabung vakum. Ukuran lebih kecil dan hemat daya. Kemampuan proses lebih cepat dan lebih andal. Sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL, Fortran, dan Algol. Mulai dikenalnya penyimpanan magnetik seperti pita magnetik dan disk. Kelebihan: lebih stabil dan jarang rusak dibanding generasi pertama. Biaya produksi dan operasional lebih rendah. Perawatan lebih mudah karena komponen tidak cepat panas. Kekurangan: masih tergolong besar meskipun lebih kecil dari generasi pertama. Kemampuan komputasi belum bisa menangani grafis atau multitasking modern. Contoh komputer generasi kedua. 1. IBM 1401, salah satu komputer bisnis paling populer pada zamannya. 2. IBM 7090, digunakan dalam penelitian ilmiah dan militer, termasuk dalam pemrograman luar angkasa NASA. 3. Komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1971. Ciri-ciri utama: menggunakan IC, Integrated Circuit, menggantikan transistor. Ukuran fisik lebih kecil dan hemat listrik. Lebih cepat dan lebih handal dibanding generasi sebelumnya. Mulai menggunakan sistem operasi OS, bisa menjalankan beberapa program secara bersamaan, multi-programming. Kelebihan: kinerja lebih tinggi dengan konsumsi daya lebih rendah. Biaya produksi lebih murah dan generasi sebelumnya. Perawatan lebih mudah dan tahan lama. Mendukung penggunaan massal di instansi dan lembaga pendidikan. Contoh komputer: IBM System atau 360, Honeywell Series 6000, PDP-8 dan PDP-11, Digital Equipment Corporation. 4. Komputer generasi keempat dari 1971 sampai sekarang. Ciri-ciri utama: menggunakan mikroprosesor, semua fungsi CPU terdapat dalam satu chip. IC tunggal. Contoh mikroprosesor pertama, Intel 4004, 1971. Kecepatan pemrosesan lebih tinggi, dapat memproses jutaan instruksi per detik. Hemat energi dan biaya produksi lebih murah karena penggunaan chip silikon dan teknologi semikonduktor. Pemakaian meluas, mulai digunakan di rumah, kantor, sekolah, dan industri. Mulai mendukung tampilan grafis. Kelebihan komputer generasi keempat: lebih cepat dan andal dibanding generasi sebelumnya, portable dan praktis, munculnya laptop dan notebook, dukungan multimedia, audio, video, dan grafis canggih, kompatibilitas luas, dapat menjalankan berbagai macam software, konektivitas jaringan dan internet, mendukung komunikasi global. Contoh komputer generasi keempat: IBM PC 1981, Apple Macintosh 1984, compact portable, laptop Intel based, Toshiba, Dell, handphone, dan lain-lain. Evolusi perangkat lunak. 1. Era awal, kode mesin dan assembly 1940 sampai 1950-an.
Software ditulis langsung dalam kode mesin, binary. Butuh pemahaman mendalam terhadap arsitektur komputer. Assembly language hadir sebagai bentuk representasi lebih mudah dari kode mesin. Contoh, program ENIAC dengan saklar dan Scalable. Bahasa assembly untuk IBM 701. 2. Bahasa pemrograman tingkat tinggi 1950 sampai 1960-an. Mulai dikembangkan bahasa yang lebih mendekati bahasa manusia. Contoh bahasa, Fortran 1957 untuk perhitungan ilmiah, COBOL 1959 untuk aplikasi bisnis, Lisp 1958 untuk kecerdasan buatan awal. 3. Munculnya sistem operasi 1960 sampai 1970-an. Sistem operasi, operating system atau OS, mengatur penggunaan perangkat keras, mendukung multi-user, multitasking, dan manajemen memori. Contoh, Unix 1969, MS-DOS 1981, dan CP atau M. 4. Antarmuka grafis dan software aplikasi 1980 sampai 1990-an. Komputer pribadi PC mendorong perkembangan GUI, Graphical User Interface. Software semakin ramah pengguna, user-friendly. Contoh, Windows 3.1 atau 95, Macintosh System Software. Aplikasi Microsoft Word, Excel, AutoCAD, Photoshop. Perkembangan dalam kehidupan modern. 1. Pendidikan digunakan untuk e-learning, simulasi, dan ujian online. Platform Google Classroom, Moodle, Zoom membantu akses ilmu di mana saja. 2. Kesehatan. Komputer digunakan untuk diagnosa medis, rekam medis digital, dan robotik bedah. Aplikasi telemedicine, AI deteksi penyakit. 3. Bisnis dan industri digunakan untuk otomatisasi, pengolahan data, dan manajemen keuangan. Contoh, Herb System, e-commerce, Tokopedia, dan Shopee. 4. Komunikasi. Komputer dan internet memungkinkan komunikasi global secara instan. Aplikasi, email, video call, Zoom, WhatsApp, dan Google Meet. 5. Hiburan. Digunakan untuk game, musik, film, dan konten digital. Contoh, YouTube, Spotify, Netflix, dan Steam. 6. Transportasi. Komputer mengatur jadwal penerbangan, navigasi GPS, dan sistem kendaraan pintar. Digunakan juga dalam pengembangan mobil otonom. 7. Pemerintahan dan administrasi publik. Untuk e-government, sistem pajak online, pemilu elektronik. Contoh, layanan SIM online, BPJS online. 8. Rumah tangga dan kehidupan pribadi. Komputer dalam bentuk perangkat pintar, smart home, seperti Alexa, Google Home. Digunakan untuk belanja, kontrol suhu, keamanan rumah, dan lain-lain. Tantangan dan etika teknologi. 1. Privasi dan keamanan data. Ancaman, pencurian data pribadi, pelanggaran privasi, penyalahgunaan informasi. Tantangan, menjaga data tetap aman di era digital. Etika, menghargai hak privasi setiap individu. 2. Dampak otomatisasi dan AI terhadap pekerjaan. Ancaman, hilangnya lapangan kerja karena robot dan AI. Tantangan, adaptasi dan pelatihan ulang tenaga kerja. Etika, penggunaan teknologi harus memperhatikan keadilan sosial. 3. Kecerdasan buatan dan keputusan otomatis. Ancaman, keputusan AI bisa bias atau tidak transparan. Etika, AI harus akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif. 4. Defect dan manipulasi informasi. Tantangan, sulit membedakan informasi nyata dan palsu. Etika, menghindari penyebaran hoaks dan manipulasi publik. 5. Kecanduan teknologi dan dampak sosial. Masalah, ketergantungan pada gawai, isolasi sosial, gangguan kesehatan mental. Etika, menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang. 6. Kesenjangan digital. Tantangan, akses teknologi tidak merata, digital divide. Etika, pemerataan akses internet dan pendidikan digital. Perkembangan jaringan dan internet. 1. Awal mula, ARPANET, tahun 1969, dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, menghubungkan 4 universitas untuk berbagi data, merupakan cikal bakal internet modern. 2. TCP atau IP dan standarisasi, tahun 1983. Protokol TCP atau IP dijadikan standar komunikasi jaringan, menjadi dasar dari sistem komunikasi internet saat ini. 3. Munculnya World Wide Web atau WWW tahun 1990, diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee, menggunakan browser dan hyperlink untuk mengakses informasi dengan mudah. 4. Komersialisasi internet tahun 1990 sampai
tahun 2000-an. Internet mulai digunakan publik secara luas. Munculnya layanan email, forum, e-commerce, Amazon, eBay, dan mesin pencari Google. 5. Era broadband dan Wi-Fi tahun 2000-an. Akses internet jadi lebih cepat dan stabil melalui adsel, fiber optik, dan Wi-Fi. Penggunaan internet di rumah dan kantor meningkat drastis. 6. Revolusi mobile dan sosial media tahun 2010-an. Internet mulai diakses melalui smartphone. Muncul platform sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. 7. Cloud computing dan load. Data dan aplikasi berpindah ke cloud, awan. Internet of Things load. Benda fisik terhubung ke internet seperti smart home dan smartwatch. 8. Masa kini dan masa depan. 5G, koneksi super cepat dan latensi rendah. Metaverse, realitas virtual, VR atau AR, dan komputasi kuantum mulai berkembang. Fokus pada keamanan data, privasi, dan kecerdasan buatan AI dalam jaringan. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah perkembangan komputer menunjukkan perjalanan panjang dari alat hitung sederhana hingga mesin canggih yang menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Komputer pertama kali dikembangkan sebagai alat bantu hitung manual seperti abakus, kemudian berkembang ke mesin mekanik oleh tokoh-tokoh seperti Blaise Pascal dan Charles Babbage. Selanjutnya, penemuan komputer elektronik generasi pertama di pertengahan abad ke-20 menandai revolusi besar dalam teknologi informasi. Setiap generasi komputer menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan, ukuran, efisiensi, dan kemampuan pemrosesan, dari komputer tabung vakum, transistor, hingga mikroprosesor, dan sistem berbasis kecerdasan buatan. Komputer telah berevolusi menjadi alat multifungsi yang digunakan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Secara keseluruhan, perkembangan komputer tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga kebutuhan manusia yang terus meningkat akan informasi, efisiensi kerja, dan komunikasi global. Inovasi yang berkelanjutan dalam bidang ini akan terus mendorong kemajuan peradaban di masa depan.